Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Kairan Channel. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Kali ini kami akan staycation di dalam kota Jakarta aja nih. Bukan ke Puncak atau Bandung atau destinasi wisata populer pengunjung dari daerah seputar Jabodetabek biasanya ya. Karena momen kami liburan kali ini adalah hari liburan setelah lebaran, pasti kalau ke Puncak atau Bandung agak macet-macetan ya teman-teman. Juga liburan kali ini kami nggak sendiri, kami membawa satu keluarga besar. Itulah sebabnya bukan hanya kids friendly, kami memilih hotel yang cocok untuk semua anggota keluarga. Jadi kali ini kami akan mereview satu hotel bintang 4 yang terfavorit, terletak di tepi pantai utara kota Jakarta dengan view tepi laut di jendela dan balkonnya, terletak strategis di salah satu taman ria dan rekreasi terbesar di Jakarta. Dengan akses langsung ke bandara dan stasiun kereta api, hotel ini merupakan tempat sempurna untuk menginap bagi semua perjalanan bisnis, konvensi, acara, rekreasi, dan liburan di dalam ibu kota. Yuk kita review bareng Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta. Karena rumah kami dari Bekasi Barat, kami masuk tol Jor Kalimalang 1 ke arah Cakung atau Cilincing. Kemudian nanti keluar di Ancol atau Pluit Soekarno-Hatta. Kemudian masuk lagi ke tol Pelabuhan dan keluarnya di PRJ Kemayoran atau arah Ancol Senen Mangga 2 teman-teman. Pokoknya teman-teman ketik aja di Gmaps Mercure Convention Center Ancol, nanti akan diarahkan petunjuk jalannya teman-teman. Kemudian dari gerbang masuk Ancol ini teman-teman gak sampai 5 menit nanti diarahkan langsung ke Jalan Pantai Indah, itu langsung menuju ke Hotel Mercure-nya. Karena pemesanan hotel kami langsung melalui resepsionis hotel teman-teman, jadi untuk tiket masuk orang dan kendaraan mobil ini gratis teman-teman. Nanti akan saya ceritakan bagaimana proses pemesanannya ya. Biasanya untuk tiket masuk Ancol untuk orangnya sendiri itu berbayar 35.000, untuk tiket masuk mobil 35.000 dan motor 25.000. Itu untuk hari libur atau weekend ya teman-teman. Mercure Convention Center Ancol beralamat di Jalan Pantai Indah, Ancol, Jakarta Bay City, Jakarta Utara. Nah ini sudah langsung masuk ke parkiran dari Hotel Mercure Ancol teman-teman. Di sebelah kiri nih kita lihat ada Krakatau Ballroom nih teman-teman. Jadi ini ballroomnya terpisah dari gedung hotelnya ya. Mungkin bisa diakses dari dalam hotelnya juga. Kami menurunkan barang-barang, di sini stafnya langsung sigap untuk membantu kami menurunkan koper dan barang-barang. Kemudian kami dikasih untuk kertas kecil untuk dilabeli nama dan nomor. Nanti akan disimpan dulu kopernya di tempat terpisah. Ketika proses check-innya sudah selesai dan sudah dapat kamar, nanti kita bisa menghampiri petugas tadi untuk mengambil kembali kopernya atau minta diantarkan langsung ke kamar gitu ya. Untuk hotelnya sendiri sedang ramai karena ini sedang liburan lebaran ya teman-teman. Kami sampainya di sana itu jam 2 kurang karena berangkat dari rumahnya tuh habis zuhur. Untuk proses check-in-nya lumayan mudah dan cepat, hanya ada antrian saja karena ini kan agak ramai yang check-in ya teman-teman.
Kemudian karena diinfokan bahwa kamar kami belum siap, maka dari itu kami diarahkan untuk menuju ke tempat tunggu ya. Waiting room ini ada welcome drink dan welcome snack disediakan di situ teman-teman. Lumayan cukup lah untuk kami duduk-duduk menunggu proses kamarnya siap. Untuk waktu check-in-nya sendiri sebenarnya jam 3 sore teman-teman. Kemudian besokannya itu check-out-nya jam 12 seperti biasa ya. Ini di lobbynya cukup luas, ada nelayan bar di situ teman-teman menjual berbagai minuman seperti kopi, teh dan lain-lain. Selain di cafe nelayan bar tadi teman-teman, ada juga tempat duduk di sekitaran lobby sini ya. Ada juga tadi tempat penjualan souvenir. Dan ini lift menuju ke lantai 5. Kami dapatnya di lantai 5 teman-teman. Ini sudah sekitaran menuju jam 3 ya teman-teman ya, kami dapat kamarnya. Dan itu tidak semua kamar ready karena saya memesan kamarnya itu, keluarga besar itu 4 kamarnya di sini teman-teman. Dan kamarnya itu berderet. Itu ada satu kamar yang belum ready sampai kamar yang lain sudah selesai. Jadi tidak bisa serempak check-in semua gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita sambil menunggu sambil melihat pemandangan dari kamar Grand Deluxe dengan balkon dan ocean view. Sungguh indah pemandangannya teman-teman. Jadi Mercure Convention Center ini balkonnya benar-benar menghadap ke arah laut. Jadi dalam sekejap mata saja kita dapat melihat tepi laut. Ada pantainya, pasir putihnya, dan ada gondola di atasnya ya teman-teman. Gak sabar lihatnya kalau lagi sunset atau malam hari. Nah, karena anak-anak sudah tidak sabar ingin mengikuti Kids Foam Party teman-teman, kami akhirnya ke kolam berenang Mimo Pool yang ada di lantai bawah ya teman-teman, dekat lobby. Jadi Mimo Pool ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam teman-teman. Namun untuk Kids Foam Party-nya itu di antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan kalau sore itu jam 4 sampai jam 5 sore teman-teman. Nah di pool area ini selama liburan ada kids activity-nya. Selain Kids Foam Party itu ada fun dance, ada aqua zumba, dan ada education picnic juga teman-teman. Nah ini karena saya ke bawahnya agak telat, jadi menjelang jam 5 itu untuk penyemprotan foamnya itu udah dihentikan teman-teman. Tapi masih ada sisa foam-foamnya. Anak-anak tetap happy-happy aja di sini mainnya. Nah ini untuk poolnya yang untuk Kids Foam Party ini ketinggiannya hanya mungkin 30-50 cm ya, pendek sekali teman-teman. Nah ini terpisah dengan ada 2 pool ya teman-teman. Ini untuk anak-anak, yang di bawah juga untuk anak-anak yang agak tinggi masih bisa sampai dengan kolam dewasa tuh kedalamannya antara 100 sampai 120 cm teman-teman. Jadi masih bisa untuk anak-anak yang udah agak tinggi dan bisa berenang gitu ya. Nah di pojok ini ada satu lagi kolam berenangnya. Ini ada perosotan tinggi gitu teman-teman. Ini sepertinya harus dengan pengawasan orang tua ya teman-teman, karena lumayan agak tinggi. Dan juga di atas ada staffnya untuk mungkin memeriksa ketinggian anak. Ini ada 2 perosotannya, yang satunya itu tidak berfungsi, yang satunya berfungsi tapi kayak agak seret gitu merosotnya. Jadi anak-anak sambil maju-maju sendiri gitu, kayaknya kurang lancar untuk aliran airnya. Tapi nggak apa-apa, anak-anak masih tetap fun di sini. Nah, walau kelihatannya ini agak penuh ya teman-teman karena nih musim liburan lebaran gini, tapi jangan khawatir, di sekitar sini banyak sekali pepohonan, cukup rindang, dan juga banyak disediakan payung-payung teduh dan juga tempat duduk untuk para orang tua beristirahat atau menemani mengawasi anak-anak yang sedang bermain di kolam berenangnya teman-teman. Di dekat Mimo Pool ini ada namanya Mimo Garden teman-teman. Ini di jam-jam tertentu ada outdoor games seperti ada archery games, ada pinata hitting, ada mainan tempo dulu. Pokoknya banyak banget deh kids activity di Mercure Ancol ini teman-teman. Jangan khawatir kalau liburan bawa anak-anaknya ke sini ya. Bahkan di lobby areanya pun ada kegiatan face painting, ada magic balloon, dan juga ada storytelling di nelayan bar yang cafe tadi teman-teman. Ini jalanan menuju pantai teman-teman. Di sebelah kiri tadi ada Sunda Kelapa Restoran, tempat kita breakfast besok. Nah ini kalau lurus itu langsung ke Pantai Indah teman-teman. Agak jalan sedikit, ini ada gerbang yang dibuka khusus pengunjung Mercure. Akan ditutup itu jam 6 malam.
Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam ini dibuka untuk lalu lintas. Pengunjung dengan menunjukkan kartu kunci kamar hotel dan tidak jauh sekitar 100 atau 200 meter itu kita sampai ke Pantai Indah di sebelah kanan, langsung ke pasir pantainya, tapi tidak banyak untuk space untuk pasir pantainya teman-teman. Kemudian sebelah kirinya itu banyak food court gitu, kalau mau jalan-jalan sore-sore boleh sambil melihat sunset mungkin teman-teman, tapi jangan lupa kembali sebelum jam 6 malam ya. Ini ada lapangan untuk olahraga, lapangan rumput gitu. Nah, tengah-tengah situ ada pasir teman-teman, jadi bisa untuk main bola voli mungkin ya. Di situ banyak anak-anak yang bermain pasir, bawa mobil-mobilan atau sekop gitu ya. Di atas lapangan ini juga terlihat sekali gondolanya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau naik gondola itu harus keluar hotel dulu, kemudian menemui stasiun yang dekat dengan hotel ini. Nah, ini ada namanya Mimo Kids Club and Entertainment, ada playground di dalamnya teman-teman. Kemudian untuk area gamesnya itu di sini banyak sekali permainan seperti VR games, tenis meja, biliar, basket elektrik, ada saber simulator, ada jet ski bike. Banyak sekali ya teman-teman yang bisa dilakukan untuk anak-anak dan juga hiburan untuk anak yang sudah dewasa, bahkan orang tuanya pun bisa main di games ini. Mimo Kids Club and Entertainment Room ini buka dari mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam teman-teman. Akhirnya setelah menunggu, ini sekitar jam 5:30 kami baru bisa masuk ke satu kamar yang tadi belum ready teman-teman. Ini bukan salah hotelnya ya, pure bukan salah hotelnya, karena pengunjung atau customer yang ada menginap di kamar ini itu check outnya telat gitu ya teman-teman. Jadi petugas kebersihannya pun membersihkannya paling belakangan. Jadi kamarnya itu ready-nya paling belakangan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi kepuasan kami terhadap kamarnya ini. Kamarnya luasnya 38 meter persegi teman-teman, luas banget ya. Ini kami pilihnya yang twin bed. Kenapa? Karena kami sudah pernah lihat tayangan yang lain, itu untuk kasurnya itu besar teman-teman. Jadi twin tapi masing-masing besar, hampir seukuran dengan kasur queen. Mungkin ukurannya 140 kali 200 cm. Dan ini ada sofa bednya juga di dekat jendela, itu berukuran 100 cm kali 200 cm. Jadi ini satu kamar yang luas ini kira-kira cukup untuk satu keluarga 4 orang atau 5 orang juga masih cukup teman-teman, karena salah satu bisa tidur di sofa bednya ini ya. Di bawahnya juga ada karpet dan ada meja kecil. Ini kita buka untuk balkonnya, langsung mengarah ke pemandangan tepi laut Pantai Indah ya teman-teman. Di sini pemandangan dari lantai 5 Mercure, kamar Grand Deluxe dengan balkon dan pemandangan laut atau samudra.
Untuk balkonnya sendiri memang tidak disediakan kursi atau bangku teman-teman, tapi jangan khawatir, bisa ambil kursi dari dalam, dari meja kerja tuh kan ada kursinya, bisa dipindahkan ke sini. Kalau teman-teman mungkin membawa orang tua, ini kalau misalnya yang sudah lanjut usia, pengen duduk-duduk melihat laut di balkonnya ini, pasti menjadi pengalaman berkesan untuk mereka karena tidak perlu repot-repot untuk turun ke pantai, mereka bisa melihat lepas pantai atau laut dari atas balkon ini. Nah, ini untuk di mejanya di depan TV itu disediakan teko air panas dan juga beragam teh, ada kopi, gula, creamer, dan ada air minum 2 botol ya teman-teman. Jadi pakai botol kaca gitu, satu di atas meja, satunya lagi di bawah chiller ya, atau kulkas kecil yang di bawah ini. Nah, ini untuk TV-nya itu LCD TV dengan ukuran sekitar 32 inch. Ini kita bisa nonton untuk Netflix, YouTube, atau tontonan yang lain. Nah, ini ada himbauan untuk tidak merokok di dalam ruangan. Uniknya di sini Mercure ini banyak memberikan notes di beberapa tempat teman-teman. Ini selain tadi di meja, nanti ada juga di kamar mandi notes-notesnya. Jadinya itu mengingatkan untuk customer atau pengunjung kamar ini untuk tetap menjaga kebersihan. Di atas tempat tidurnya itu juga dikasih notes bahwa spray dan selimutnya memang sudah diganti, seperti itu. Jadi notes-notes yang sebenarnya sweet gitu ya, manis teman-teman. Jadi itu kayak kepedulian hotel kepada kita gitu, dan kita juga seharusnya menjaga barang-barang yang ada di dalam kamar ini gitu ya. Nah, ini untuk lemari pakaiannya itu disediakan gantungan hanger ya, dan juga ada basket untuk laundry seperti itu, dan ada brankas juga. Lumayan cukup luas untuk menaruh koper atau menggantungkan baju di sini. Oh ya, tadi juga disediakan sendal hotel atau slippers ya teman-teman, jadi 2 pasang. Ini di belakang lemari langsung mengarah ke pintu kamar mandi. Uniknya pintu kamar mandi itu dia pintu slide gitu, jadi pintu dorong. Ini ada kaca lumayan besar, jadi untuk teman-teman mengecek outfit sebelum keluar dari kamar ini enak banget di ngaca-ngaca di sini teman-teman. Dan ini kamar mandinya bersih banget teman-teman. Jadi nuansa di kamar ini tuh elegan, tapi warna-warna yang digunakan tuh warna-warna seperti nuansa biru-biru laut, monokrom gitu ya. Pokoknya pasti teman-teman dengan nuansa di pantai gitu ya. Nah, ini ada wastafelnya dengan kaca juga lumayan cukup besar. Di sebelahnya ada tirai minimalis yang bisa dibuka dan ditutup teman-teman. Nah, di sini untuk amenities atau peralatan mandinya memang cukup minimalis, hanya disediakan dental kit dan juga sanitary bag teman-teman. Jadi ada notes lagi suite-nya dari Mercure ini di cermin tadi bahwa untuk mengurangi sampah atau mungkin peralatan yang terbuang sia-sia, jadi Mercure hanya menyediakan memang peralatan yang penting-penting saja. Jika kita membutuhkan lebih dari itu, bisa menghubungi staffnya gitulah kira-kira. Walaupun begitu, saya sih merasanya cukup ya teman-teman. Ini di area showernya ada disediakan sabun dan sampo. Showernya ada yang hand shower, ada yang rain shower teman-teman. Dan juga tadi di dekat toilet ada samponya juga disediakan, ada keset, ada handuk muka, handuk untuk badan gitu. Jadi udah cukup lengkap, ada hair dryernya juga kalau nggak salah tadi. Nah, ini untuk pemandangan di sore hari menjelang petang teman-teman ya. Jadi sudah mau maghrib, sudah mau malam. Ini sunsetnya nggak kelihatan, cuma untuk pemandangannya cukup indah teman-teman. Di sini ada gondola yang bolak-balik gitu ya, dan lampu-lampu sudah mulai menyala. Mercure Convention Center ini ada 10 lantai teman-teman dengan 438 kamar. Nah, kamarnya itu antara lain tipenya ada superior, ada grand deluxe, ada grand deluxe dengan balkon, ada eksekutif, dan ada 4 suite room teman-teman. Itu pemandangannya ada 2, ada view-nya ke taman dan ada yang view-nya ke ocean atau ke laut.
Jadi masing-masing jenis kamar berbeda untuk harganya teman-teman ya, sesuai dia view-nya kemana, tipe jenis kamarnya juga. Nah untuk makan malamnya nih kami ke Bandar Jakarta teman-teman. Bandar Jakarta sama Mercure itu deket sekitar 1 km. Kami tuh pakai mobil, tapi hanya jaraknya 5 menitan lah gitu. Nah di sana juga rame banget nih ya di Bandar Jakarta, karena ini kan pas lagi libur Lebaran ya teman-teman. Jadi agak waiting list sebentar sih, nggak lama, karena antriannya cukup panjang aja untuk menyiapkan meja-mejanya mungkin ya. Ini beragam pilihan ikan-ikanan laut dan juga ada udang, ada kepiting. Teman-teman bisa pilih sendiri di sini, ditimbang atau juga bisa langsung di mejanya. Teman-teman akan diarahkan nanti ke mejanya, pilih menu langsung di sana juga bisa gitu ya. Nah, di sini tuh kalau yang bawa anak-anak ya, di mana-mana banyak ikan dan akuarium gitu, bahkan di tempat makannya pun gak usah ke SeaWorld ya, di sini udah lihat banyak ikan teman-teman. Gitu, di sini ada live music juga karena musim liburan. Ini dilihat pengunjungnya penuh kan ya untuk customer di Bandar Jakarta ini. Untuk makanannya cukup enak dan beragam variasi pilihan menunya. Untuk harganya ya masih lumayan lah terjangkau ya teman-teman. Ini di belakang restorannya, ini dekat ke pantainya ada semacam deck gitu ya. Jadi di situ ada kapal yang bisa berlayar malam-malam teman-teman, dilengkapi dengan lampu-lampunya. Kalau nggak salah itu persewanya sekitar 200.000, bisa naik untuk 10 orang gitu ya teman-teman. Bisa dicoba kalau teman-teman mampir ke Bandar Jakarta Ancol ini teman-teman. Di sini juga banyak yang jual mainan anak-anak nih, kayak mainan lampu-lampu, klip-klip gitu ya, pedang-pedangan juga. Anak-anak sih happy teman-teman ya, karena nunggu makanannya datang, mereka sambil beli-beli mainan dulu, sambil lihat ada perahu di sini yang ada lampu-lampunya nih, dermaga perahu Bandar Jakarta ya, 200.000 per 10 orang. Nah, kami ingin menceritakan untuk pemesanan kamarnya karena kami mempunyai kerabat yang bekerja di Mercure Hotel ini teman-teman. Kami mendapatkan special rate dari resepsionisnya ini sendiri, pemesanan lewat hotelnya langsung ya, dari harga sekitar 1,7 sampai 1,9 di aplikasi travel gitu ya. Itu kami bisa dapat harga per kamarnya sekitar 1,3 juta aja dengan breakfast dan tiket masuk orang dan kendaraan ke Ancol gitu ya. Pokoknya worth it banget teman-teman. Kalau misalnya memang punya kerabat, boleh dicoba dihubungi yang bekerja di perhotelan. Teman-teman bisa menginap di situ dengan harga yang lebih murah. Dan teman-teman juga bisa membandingkan harga di aplikasi travel dengan harga di resepsionis hotel atau memesan di website hotelnya langsung. Itu harganya kadang ada yang lebih murah teman-teman, bahkan kadang lebih murah kita memesannya langsung ke resepsionis hotel atau ke website hotelnya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengecek ya, jangan hanya mengecek di aplikasi travel saja, tapi juga sekali-kali bisa mencoba buka dulu di websitenya. Kalau Ancol ini ada di alaccor.com, itu untuk website dari Mercure-nya. Teman-teman bisa reservasi di situ, dan juga ada reservasi lewat hotelnya dengan nomor telepon di bawah ini ya teman-teman ya. Dan juga harga untuk hotel ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung tanggal pemesanannya teman-teman ya. Oke, karena sekarang sudah pagi, jadinya kita akan ke Sunda Kelapa Restoran untuk breakfast teman-teman. Sesuai dengan paket kamarnya, kami mendapatkan sarapan itu untuk dewasa 2 orang, untuk anak-anak 2 orang ya teman-teman. Di sini kalau misalnya kelebihan untuk orangnya itu berbayar 125.000 untuk yang dewasa. Nah, untuk anak-anaknya itu ada batasan usianya teman-teman. Saya lupa antara 5 atau 10 tahun gitu ya. Pokoknya di bawah umur tersebut, anak-anak itu masih free. Jika misalnya di atas batasan usia tersebut, maka harus menambah biaya Rp75.000 per anak. Nah, untuk waktu sarapannya, untuk weekend atau hari libur lebaran seperti ini teman-teman, itu dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 siang teman-teman. Tapi jangan terlalu siang ya teman-teman. Jadi kami disarankan kemarin untuk agak
pagi untuk datang ke restorannya, karena khawatir nanti kalau penuh bisa sampai ke luar terasnya gitu teman-teman, atau bisa aja makanannya sudah tidak lengkap gitu ya. Jadi kemarin kami agak pagi nih, breakfastnya sekitar jam 6 lewat atau setengah 7-an lah, gak sampai jam 7 gitu ya teman-teman. Nah ini lumayan untuk makanannya masih lengkap, dan kami dapat tempat duduk walaupun tidak di dalam tapi di luar, cukup nyaman juga karena bisa melihat pemandangan yang ada lapangan rumput dan gondolanya teman-teman. Untuk variasi makanannya cukup beragam ya teman-teman. Jadi tadi ada nasi dan lauk, sayur, dan biasa makanan Indonesia gitu ya teman-teman. Ada untuk anak-anaknya juga disediakan corner sendiri, ada makanan anak-anak, ada dimsum, ada bakpao gitu ya. Di sini juga ada sudut untuk pancake, ada waffle. Minumannya juga di sini disediakan jus, air putih juga ada, dan juga tadi ada pojok untuk coffee corner ya gitu ya. Jadinya kalau kita ingin memesan teh atau kopi itu nanti dilayani, ada staffnya teman-teman, tinggal pesan aja gitu ya. Ini untuk salad dan buah-buahannya juga cukup lengkap, dan sereal-serealnya juga disediakan, dan susunya. Pokoknya makanannya lumayan cukup beragam, lengkap teman-teman, dan juga rasanya lumayan enak. Ini ada untuk kids buffetnya, kan tadi saya bilang ada tadi pasta, ada puding, di sini ada dimsum atau bakpao-nya teman-teman ya. Gitu, ada roti-rotiannya juga lengkap, di sini bisa dipanggang, dan juga beragam selainnya ya. Nah ini juga kita kalau keluar ini juga disediakan buffet, dan ada banyak tempat duduk juga di situ. Ada nasi goreng, ada pojok live cooking, telurnya juga teman-teman bisa memesan di sini. Ada mau telur mata sapi atau telur rebus atau omelet bisa dipesan di sini teman-teman. Bahkan di sini ada live cooking untuk mie instan teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen banget lagi makan mie instan goreng atau rebus itu bisa ya teman-teman. Ini ada pojok soto-sotoan atau bubur gitu ya teman-teman ya. Ada juga lontong dan sambal kentang, makanan Indonesia, makanan western, pokoknya lengkap deh, ada semua teman-teman. Selama teman-teman datangnya kayaknya nggak kesiangan ya, kayaknya semua makanannya masih lengkap. Nah ini untuk tempat duduknya banyak ya teman-teman. Jadi di teras dari Sunda Kelapa restorannya ini maupun di dekat lapangan rumput itu ada bangku dan meja yang bisa ditempati. Nanti ada staffnya kok yang membantu mencarikan tempat duduk teman-teman. Dan ini di pinggirannya juga kayak ada kolam ikan gitu ya teman-teman. Jadi sambil makan bisa anak-anak sambil lihat ikan. Ada ikan mas atau ikan koi teman-teman. Dan juga ada di sini kandang kelinci. Di sini walaupun kelincinya nggak gitu banyak, ada beberapa, cukup lah ya untuk anak-anak diedukasi tentang binatang di sini teman-teman. Nah ini yang untuk breakfast di luar, ini kayaknya memang khusus untuk memang para orang tua yang mungkin ingin berjemur ya, atau anak-anak yang memang ingin berlarian gitu, dan juga untuk bapak-bapak yang mungkin merokok gitu, mungkin bisa ngambilnya di luar ya teman-teman. Ini Mimo Entertainment and Kids Club teman-teman. Ini anak saya lagi main di playgroundnya, lumayan penuh juga karena kan ini pagi ya. Jadi anak-anak sudah selesai sarapan atau juga ada yang belum sarapan, ini mampir dulu untuk ke entertainment dari Mimonya ini. Ini Mimo Pool ada lagi kids foam party-nya teman-teman. Jadi sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi di sini ada kids foam party lagi teman-teman. Jadi kalau sore nggak dapet momennya nih pagi, anak-anak pasti minta lagi untuk
kids foam party lagi. Kebetulan anak-anak saya ini masih suka untuk main-mainan yang busa-busahan gini ya teman-teman. Jadi memang Mercure Convention Center Ancol ini menjadi salah satu list dari hotel kids friendly yang ada di Jakarta teman-teman. Pasti anak-anak fun deh kalau dibawa ke sini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin dari luar kota yang belum tahu informasi tentang Mercure Convention Center Ancol ini dia destinasi wisata terdekatnya tuh banyak teman-teman. Jadi ada Pantai Indah, ada Eco Park, ada Fauna Land itu deket dari sini. Atlantis, Pasar Seni, SeaWorld, Dufan atau Dunia Fantasi, Ocean Dream, Samudra, dan Jakarta Birdland itu dekat sekali dengan Mercure Hotel Ancol ini teman-teman. Nah, untuk check outnya juga cukup mudah. Jadi nanti kita tinggal memasukkan kartu kunci kamar ke dalam box gitu ya untuk check out boxnya itu tanpa harus mengantri lagi di resepsionis untuk check outnya. Oke, sekian dulu reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video menarik lainnya seputar destinasi wisata dan kuliner di Kaira and Kairan Channel. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya jika teman-teman suka dengan videonya. See you next time. Assalamualaikum.